Bapak Ibu rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan puasa. Pada malam hari ini kita membahas tentang anwa'us shaum, macam-macam puasa. Terus puasa niku mboten namung puasa Ramadan, ananging banyak bentuknya. Anwa'us syam, macam-macam puasa. As-saumu arba'u anwa'in. Ada 4 jenis puasa, ya 4 macam puasa. Wajibun, 1 puasa wajib. Mungkin puasa wajib niku ada dibagi melih. Wa tatawu'un, tatawu niku sunnah, puasa sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Wa haramun, puasa yang haram, puasa tapi haram, tidak boleh. Wa makruhun, dan puasa yang makruh. Makruh itu kalau dalam hukum fikih itu sesuatu yang dibenci, niku namanya makruh. Amal wajib, adapun puasa wajib menika enten 3. Terus niki dibagi-bagi melih nggih, apa nggih? Poso niku enten sekawan. Poso sing hukume ingkang hukume wajib, poso ingkang hukume sunnah, poso ingkang hukume haram, poso ingkang hukume makruh. Ada 4. Macam ingkang wajib niki dibagi malih. Poso napa mawon ingkang hukume wajib, ingkang sepindah fahuwa salah satu anwa'in, ada 3. Puasa yang hukumnya wajib niku enten 3. Siam Ramadan, 1 puasa Ramadan. Jelas. Dalile sampun hafal sedaya nggih. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Niki dalil puasa Ramadan hukume wajib. Dalil saking Al-Qur'an nggih menika Al-Baqarah 183. Dalil saking hadis nggih menika nggih hadis berkaitan tentang rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Syahadat, syahadatain, kemudian sholat, kemudian puasa. Ini puasa. Dan para ulama berijma sepakat, sepakat bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Jadi menawi enten ora usah poso, ora wajib. Mending sepenak-penak kok dadak poso. Poso Ramadan niku mboten wajib. Maka kalau ada orang yang menganggap bahwa puasa Ramadan menika hukumnya mboten wajib, Islamnya bisa batal. Kados dene kita pernah bahas orang yang mengingkari kewajiban sholat. Nah, sami sholat ra penting, sing penting sampean dadi wong apik karo tangga tepale rukun. Nah, itu ora usah salat. Nah, itu Islamnya bisa batal. Nggih, sami kados dene orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Para ulama berijma. Setunggal sing wajib menika ingkang wajib puasa Ramadan. Lajeng ingkang nomor kali. Wasiyamul kafarat, puasa kafaroh. Kafaroh niku cara simpel mriki denda karena melakukan sebuah pelanggaran syariat, sehingga dia dihukum dengan cara apa? Dengan berpuasa. Contoh puasa kafaroh, nyun sewu contoh. Ada orang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nanti nggih. Maka nanti ada urutan-urutannya. Fatahriru raqabah, membebaskan budak. Nanti nek membebaskan budak tidak bisa. Lah, kafarohnya kalau ada urutan itu nanti ada beberapa menawi mboten saged kafarohnya, maka
puasa 2 bulan berturut-turut. Ini sebagai bentuk hukuman karena melakukan pelanggaran syariat. Niku namanya puasa kafaroh. Niku kafaroh niku puasa yang dilakukan karena melakukan satu pelanggaran. Terus nanti ada puasa kafaroh haji juga ada ya, dalam orang yang melakukan ibadah haji kemudian kok melakukan pelanggaran. Nah, nanti ada namanya puasa kafaroh haji ada. Ada lagi kafaroh karena melakukan satu pembunuhan, semisal ada orang tidak sengaja kemudian membunuh, tapi membunuh ini dengan cara tidak sengaja. Ya. Gojekan, misal gojekan dijorok nih ini jatuh kemudian kok meninggal. Nah, maka nanti yang melakukan ini syubhul amdi ya, dalam kasus jinayah itu mereka melakukan nanti ada hukuman membebaskan budak dan lain sebagainya. Lah nanti kalau tidak bisa, itu ada puasa kafaroh. Niki hukumnya wajib. Terus mungkin enten puasa kafaroh niku napa to, Mas? Puasa kafaroh itu adalah puasa yang dilakukan ya ketika melakukan pelanggaran syariat. Lah niku nanti ada dalil-dalil tertentu, tapi wonten iki mboten dibahas terlalu dalam. Puasa ingkang wajib setunggal puasa Ramadan, ingkang nomor kalih nggih menika puasa kafarot. Kafarot niku denda, tebusan bisa jadi. Ingkang nomor 3 wasaumun nadari wasyamun nadari, puasa nadar. Nadar pirsa nggih? Sok aku nek lulus ujian aku tak poso 7 dina semisal. Sok nek aku mari saka penyakit niki aku tak poso sesasi semisal. Nah, maka puasanya dihukumi wajib, harus ya, itu namanya nadar. Nadar itu mensyariatkan untuk dirinya sendiri. Mula para ulama niku janjane sok dalam urusan nadar niku sebagian ulama ada yang memakruhkan. Ya, karena apa? Karena pada hakikatnya nadar itu ya bukan suatu keharusan. Ya. Tapi kalau orang sudah mengucapkan nadar, maka nadar itu harus wajib. Nadarin apa? Ya, misal nadarnya so aku nek wis mari iki sekolah ro iki aku tak sedekah bagi-bagi. Nah, maka sedekah itu menjadi wajib. Lah, semisal nadarnya adalah nadar puasa, maka puasanya menjadi wajib. Nika nggih, itu puasa yang napa? Hukumnya wajib. Enten 3, puasa Ramadan, puasa kafaroh, puasa nadar. Lajeng masuk ingkang nomor kalih, puasa sunnah atau tatawwu. Tatawwu niku maksudnya adalah sunnah atau nafilah juga bisa. Sunnah, nafilah, tatawwu niku maksudnya sama. Maksudnya adalah puasa sunnah. Bapak Ibu rahimakumullah. Banyak nggih. Wa huwa taqarrubu ila Allah taala bima laisa bi fardin minal ibadah. Yaitu puasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, puasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tapi hukumnya bukan wajib. Walaisa bi fardin, hukumnya tidak wajib. Ya, hukumnya tidak wajib. Nah, niku. Nah, tapi dihukumi sunnah. Wa ahammuhu, yang aham itu yang penting, maksudnya puasa sunnah yang penting itu ada 9. Ya, tis'ah. Ya, ada 9. 1, puasa sunnah. Saumu yaumin wa iftaru yaumin kasyami Dawud alaihi salam.
yaitu ya simpelnya puasa Nabi Daud lah, puasanya Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, ngapunten. Puasa Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten, ahabbu siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa yang dicintai Allah, tentunya setelah puasa wajib ya. Puasa yang dicintai Allah, yang paling disukai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Ahabbu sholati ilallahi sholatu Daud. Dan sholat yang dicintai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Karena yanamu nisful lail, beliau tidur itu di separuh malam. Wa yaqumu thulutsahu, kemudian beliau bangun pertengahan malam itu tidur, di sepertiga malam kemudian bangun. Nah, kemudian beliau sholat. Nek puasanya itu tadi, puasanya adalah 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Lah itu dalilnya. Ya. Lah ini afdol. Ananging Bapak Ibu rahimakumullah, ya ini menjadi catatan juga ya. Ada penjelasan bagus dari Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, tentunya puasa Daud ini sebaiknya dilakukan oleh orang yang mampu. Nggih. Cara kuli bangunan poso Daud ya panasnya peteng ngono. Nah, artinya menyesuaikan kadar kemampuan. Tapi nek memang kemudian tenaganya kuat, mampu, bagus. Ya. Dalam artian ngeten Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan sampai kemudian ketika melakukan puasa sunnah itu meninggalkan perkara yang wajib. Wah, poso sunai kenceng bar ngono kluntrak sik poso. Lah posone poso sunah. Akhirnya kluntrak lemes kenyambet damel sik poso. Lho, posone poso sunah, nyambet damel nyekapi kebutuhan keluarga hukumnya wajib. Akhirnya mergo poso meninggalkan perkara yang kan wajib, ndak boleh. Tadi dalam artian itu tadi, hendaknya kata saya melakukan puasa Daud ini hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Secara wis longgar lah nggih. Cara wis longgar pun mboten enten tanggungan. Nah monggo. Ya, tapi nek pensiunan biasanya Pak, meskipun pensiunan semisal ora ning kegiatan arep ngopo enten nggih. Nah itu enggak apa-apa, tapi nek enten kegiatan yang kemudian membutuhkan fisik yang kuat semisal, yang itu hukumnya wajib ya. Nah, maka ya, jangan sampai kemudian ketika melakukan puasa yang hukumnya sunnah malah justru meninggalkan yang wajib, enggak boleh. Ngerti nggih? Nah, ini menjadi catatan. Lah itu nek memang kuat ya alhamdulillah, ananging menawi mboten kiat, mboten ndak mampu nggih, ndak masalah. Ya. Nah, itu yang pertama. Puasa Daud hukumnya napa sunnah. Lajeng ingkang nomor 3. Nomor kalih. Puasa sunnah ingkang nomor kalih. Shaumu salasati ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari di setiap bulan. Nah, atau disebut dengan ayyamul bid. Puasa 3 hari di setiap bulan. Bulan di sini maksudnya adalah bulan Komariah, Hijriah, ya, bulan Islam lah nggih. Ini masuk bulan apa niki? Tese Jumadil Akhir napa nggih? Jumadil Akhir. Ya. Lah disebut ayyamul bid wa afdaluha ayyamul abyad. Ya. Yang paling utama di 3 hari itu adalah pada hari-hari abyad. Ayyamul bid. Ayyam itu adalah jamak dari hari, bid itu putih. Maksudnya apa? Yaitu ketika bulan purnama itu kan cahayanya terang, padang. Nah,
yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan-bulan Qamariyah. Ini hukumnya sunnah. Dalilnya apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ngendika ngeten, "Awsani khalili," kekasihku, maksudnya Rasulullah, berwasiat, berpesan kepadaku, la ada'uhunna hatta amuta. Yang wasiat ini tidak aku tinggalkan sampai aku meninggal. Rasulullah berwasiat kepadaku, ya, 3 wasiat. Yang wasiat ini tidak saya tinggalkan sampai aku mati. Napa menika? Saumi thalathati ayamin min kulli syahrin, yaitu berpuasa 3 hari di setiap bulan. Wa sholatud duha, kemudian sholat duha. Ya. Sholat duha niku sholat yang dikerjakan dari mulai terbit matahari sampai menjelang sholat zuhur. Itu sholat duha. Awabin, sholatnya orang-orang yang suka bertaubat. Kemudian wa naumin ala witrin, dan sholat witir sebelum tidur. Nah, ini wasiat Rasulullah. Rasulullah itu berwasiat kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku berikan kamu 3 pesan, 3 wasiat. 1, puasa 3 hari di setiap bulannya. Kedua, sholat duha. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Nah, ini bagi yang mungkin khawatir mboten saged sholat witir. Nah, maka ini termasuk sunnah, Pak. Sholat witir niku dikerjakan setelah sholat isya. Sholat witir niku terkait dengan dilaksanakan setelah sholat isya, bukan pada waktu isya. Saged bedake nggih. Sholat witir itu dikerjakan setelah sholat isya, ya, bukan pada waktu isya. Bedanya napa, Pak? Setelah mengerjakan sholat isya. Senajan sholat isya dikerjakan di waktu maghrib. Wah, tambah bingung loh, Mas. Contoh. Mriki jamak matur, Mas. Belum pernah nggih? Ada namanya atau jamak takdim. Kita sudah pernah bahas namanya jamak takdim, yaitu melaksanakan 2 sholat di waktu pertama. Maghrib kalian isya dikerjakan di waktu maghrib, niku jamak takdim. Seumpami jenengan pun sholat maghrib niki, sholat maghrib langsung sholat isya, maka setelah sholat isya niki boleh mengerjakan sholat witir, meskipun sholat isyanya dikerjakan di waktu maghrib karena jamak. Atau nek jamak mator itu jamak karena kan hujan. Sholat maghrib buat deres ning masjid. Waduh, lajeng Pak Imam ngendika, monggo kita sholatnya di jamak mator. Sholat maghrib 3 rakaat, habis itu sholat isya. Lah, maka setelah sholat isya ini boleh mengerjakan sholat witir, bukan di waktu isya. Mbok wis isya, senajan dereng sholat isya, ya tidak boleh sholat witir. Loh, sampean kok sholat 3 rakaat, Mas? Sholat witir. Loh, jenengan pun sholat isya? Dereng. Dereng sholat isya kok pun sholat witir? Tidak boleh. Nah, ngoten niku nggih. Nah, jadi menawi kita khawatir, wah mengke kok mboten saged nindakaken sholat witir, maka boleh sebelum tidur, ya, mengerjakan sholat witir. Lah, ini wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah. Nggih. Napa wau? Puasa 3 hari di setiap bulannya. Yang kedua adalah sholat duha. Yang ketiga adalah sholat witir sebelum tidur.
Salajengipun wa shaumi yaumain al-itsnain wal khamis. Puasa Senin Kemis. Niki sunah. Nggih, puasa Senin Kemis. Waduh, aku nek cara puasa Daud ora kuat, Mas. Wis ya wis. Ambil yang puasa Senin Kemis. Ya. Dalilnya apa? An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Ya, amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu dihadapkan, diangkat, disetorke. Ya, amalan hamba itu diangkat, disetorkan, dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Maka Rasulullah ngendikan, maka aku suka jika ketika amalanku ini diangkat, dihadapkan kepada Allah, aku dalam kondisi puasa. Nah, niko. Ini dalil puasa Senin Kamis. Jadi amalan itu diangkat ataupun dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Dan aku, kata Rasulullah, suka apabila amalanku dihadapkan kepada Allah itu, aku dalam kondisi puasa. Itu yang pertama. Kemudian pada hadis yang lain Rasulullah Rasulullah nanti pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Lajeng Rasulullah jawab, dzaka yaumun, hari Senin adalah hari wulidtu fihi, hari di mana aku dilahirkan. Ya, Rasulullah itu lahir pada hari Senin. Wa yaumun bu'ithtu, dan hari Senin adalah hari di mana aku diangkat menjadi seorang nabi. Ya, ataupun turun wahyu. Ya. Jadi kata Rasulullah ketika ditanya, "Wah Rasulullah, kenapa kok hari Senin kok puasa?" Rasulullah jawab, dzaka yaumun wulidtu fihi, hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Ya, dan hari di mana aku diangkat menjadi seorang nabi. Nah niku. Puasa sunnah niku wau. Satu, puasa Daud, yang kedua adalah puasa 3 hari ya pada tiap bulan. Nggih, afdalnya adalah tanggal 13, 14, 15. Kemudian yang nomor 3 adalah puasa Senin Kemis. Kemudian selanjutnya termasuk puasa sunnah, wa saumu sittati ayyamin min Syawal, puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Nggih, 6 hari di bulan Syawal walau mutafarriqah, meskipun tidak urut. Mula nek bar poso niku wis nyawal durung. Nah itu nggih. Wis nyawal durung. Nah, maksudnya adalah puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Meskipun tidak urut. Ya, meskipun bolong-bolong. Nah niku. Dalilnya apa? Dalilnya adalah man shoma ramadhana, barang siapa puasa di bulan Ramadan. Summa atba'ahu sittan, kemudian setelah Ramadan selesai diikuti dengan puasa 6 hari min Syawalin, di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka pahalanya itu seperti puasa 1 tahun. Jadi nek puasa Ramadan 30 hari plus ditambah 6 hari itu seperti puasa 1 tahun. Nah kok bisa Pak? 30 ditambah 6 jadi 36. Setiap amalan itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi nek 36 ping 10 pinten? 360. Dalam 1 tahun ada berapa hari? 360 hari. Lah hitung-hitungannya ngaten niku. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Lah, cuma para ulama kemudian berbeda pendapat. Lah, nang posone Ramadan iki utang. Mosok wis puasa Syawal gitu.
Maka nyawal sih napa nyaur utang sih? Kan gitu ya. Kan akhirnya berbeda pendapat, para ulama berbeda pendapat. Keren tenan. Man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, artinya selama Ramadan ini full, kemudian diikuti 6 hari. Lah dilala poso Ramadane sing duwe utang. Aduh, lah isih utang kok poso. Mana yang didahulukan? Ya, para ulama kemudian ya berbeda pendapat. Yang utama adalah menyegerakan yang wajib dulu, yang hutang puasanya segera diselesaikan. Baru kemudian kalau masih ada waktu, ya kemudian diikuti dengan puasa Syawal. Waduh Mas, lagi Syawal wis mepet iki. Engko nek aku poso nyaur utang aku ra entuk Syawale, kan semisal gitu. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan ya ndak apa-apa puasa Syawal. Mergo napa? Puasa Ramadan itu waktu nyaurnya, waktu qodoknya itu sampai Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Itu memang ada perbedaan pendapat di situ para ulama. Pripun? Ayo wis niku wis takdire ngoten niku. Ya lah, mula niku wau. Yang utama mana? Yang utama adalah segera nek punya hutang puasa segera disaur. Mbok beli saya enten sing ndek utang niki. Saya enten mboten. Saya enten sing gadah hutang poso. Nah ini tinggal Jumadil Akhir, Rejab, Sa'ban. Nah tinggal 2 bulan. Ya, tinggal 2 bulan ini. Segera diselesaikan. Lah kok nganti sik duwe utang padahal pun masuk Ramadan. Waduh. Engko ada yang namanya kafarah tadi. Ada yang namanya kafarah nanti. Ada yang namanya denda, ada yang termasuk diat. Diat niku denda. Jadi ya tetap poso ya. Nah, itu nanti ada pelanggaran itu dosa niku. Maka segera yang masih punya hutang puasa Ramadan segera ditunaikan. Ngoten nggih. Jadi niku memang para ulama berbeda pendapat dalam poso wajib sih, genepi utangnya sih, nopo Syawal duluan. Nah, kayak sebenarnya tidak bertentangan, tinggal niku wau, ya. Ya, masih ada waktu, ya, segera diselesaikan puasa Ramadannya. Kemudian satu lagi tambahan, termasuk puasa sunnah adalah wasaumu yaum Arafah, puasa di hari Arafah. Ya, Arafah niku napa? Nah niki Pak. Ben taun mesti. Wah, beda. Poso Arafah niku napa sih? Arafah niku tempat atau waktu? Puasa Arafah itu puasa berkaitan dengan ibadah, enggak, bukan tempat sih, saya koreksi. Puasa Arafah itu puasa berkaitan dengan ibadah haji. Ketika para jamaah haji wukuf di Arafah. Atau puasa Arafah itu waktu. Waktu itu adalah 9 Zulhijjah. Nah, itu para ulama berbeda pendapat. Benar mesti. Sehingga kan berefek kepada yo Idul Adha benten. Nah, itu nanti ada pembahasan, tapi ya insya Allah nanti itu di awal bulan Ramadan atau penentuan hari raya, itu para ulama berbeda pendapat. Ya. Ya inilah Pak sing disebut dengan fikih niku ngeten iki. Kula nate, wah ini yang dulu Pak, ketika kita belajar fikih itu sing jenenge fikih niku kula nate nyane. Terus iki mboten Mas. Fikih niku luas dan luwes. Fikih niku napa? Luas dan luwes. Sehingga kemudian ya yang namanya fikih niku mesti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, maka termasuk dalam ini puasa Arafah. Ya, makanya
Cobalah dalam pembahasan fikih ikhtilaf ngeten iki kita kedepankan tasamuh. Tasamuh niku toleransi. Dalam fikih toleransi, tapi dalam akidah ndak ada toleransi. Nggih, sing jenenge akidah ora eneng toleransi, akidah keyakinan. Akidah niku napa? Keyakinan. Rasulullah nanti diparani kali wong-wong Quraisy, Muhammad, sakniki ngeten. Dina iki aku nyembah pangeranmu. Sok genten sesuk awakmu nyembah pangeranku. Kuwi jenenge ngajak toleransi. Sanjange wong kafir Quraisy. Oh, itu bukan toleransi. Sing jenenge akidah. Mosok gentenan. Ya. Jadi gentenan Rasulullah dinten niki nyembah berhala, nyembah patung. Nah, sesuk gentenan wong kafir Quraisy salat nyembah Gusti Allah. Sesuk eneh gentenan enten niku. Nah, maka turun apa? Al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah dan engkau tidak menyembah apa yang aku sembah. Yang demikian tidak ada toleransi dalam masalah akidah keyakinan. Ngoten nggih. Tapi dalam masalah ikhtilaf, perbedaan ulama kados ngeten niki ya maka ada toleransi. Tasamuh nek bahasa Arabnya itu tasamuh. Karena apa? Masing-masing ada dalil. Mula saya sering dihubungi Mas Amir. Kapan Mas itu Mas? Ustadz Farul Razi ini mau diminta untuk ngimami sholat Idul Fitri napa Idul Adha nih kok. Wah, sik Mas. Situ Idul Fitrinya hari apa? Saya tanyakan dulu. Saya ini nanti Idul Fitrinya mengikuti ya organisasi Muhammadiyah. Wah, ngaten mawon Mas. Ngapunten karena saya mengikuti yang Ru'yatul Hilal, nah nanti saya tinggal mengikuti keputusan Ru'yatul Hilal, mengikuti pemerintah. Untuk cari amannya jangan saya, jangan pados yang benar-benar mengikuti hari rayanya. Enggak masalah, gitu nggih. Itu namanya tasamuh. Nah, maka yang penting niki Yaumul Arafah, hari Arafah niku tinggal kita mau mengikuti pendapat yang mana. Arafah itu adalah yang ketika para ibadah haji sedang wukuf di Arafah, atau Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Itu. Nanti nggih, itu jadi setiap tahun selalu ya hampir setiap tahun selalu ada yang demikian. Ya enggak masalah ya mau mengikuti yang mana monggo. Lah hanya saja keutamaannya Bapak Ibu rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ngendikan siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah itu adalah ahtasibu ala Allahi ayyukaffiras sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah puasa satu hari, Bapak Ibu rahimakumullah, puasa satu hari yaitu puasa Arafah. Ya pahalanya itu adalah menghapus dosa setahun yang lalu dan juga menghapus dosa setahun yang akan datang. Masya Allah. Tentunya dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa besar itu dengan bertaubat. Dosa besar itu dihapus dengan bertaubat. Contoh dosa besar nopo? Contoh mawon. Contoh dosa besar niku durhaka kepada orang tua. Mbok arep poso Arafah nek isih tetep durhaka karo wong tua, ya ndak bisa diampuni. Maka caranya adalah dengan bertaubat. Contoh kecilnya seperti itu. Wow, alam bisawab. Terus niku nggih, keutamaan puasa hari Arafah adalah ahtasibu ala Allah. Aku berharap kepada Allah. Satu hari puasa Arafah itu menghapus dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Tinggal Arafah ajeng tumut sing pundi monggo ngeten nggih. Nah, sing penting niku keutamaane niku wau. Nggih, satu hari Arafah niku menghapus dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Lah ajeng tumut ingkang pundi Arafah? Nah, monggo kembali kepada masing-masing. Wow, alam bisawab. Niku
puasa sunnah, puasa Daud, puasa 3 hari tiap bulannya, Senin Kemis, kemudian Syawal, yang nomor 5 puasa Arafah. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang.